Pemerintah Jokowi telah menetapkan target yang tinggi terkait pemerataan kelistrikan atau rasio elektrifikasi di seluruh wilayah negeri. Tak tanggung-tanggung, di era pemerintahan yang memiliki rancangan 9 agenda prioritas, nawacita sebutannya, telah bertekad untuk mengejar rasio elektrifikasi hingga minimal 97,5% di tahun 2019. Akhir pemerintahan Jokowi karena akan ada pemilu setelah itu. Seperti apa sebenarnya kondisi kelistrikan di tanah air? Daerah mana saja yang seharusnya menjadi prioritas Jokowi guna mencapai target rasio elektrifikasi? Otak-atik listrik Jokowi, saya bahas lebih dalam untuk Anda sore hari ini. Kita lihat terlebih dahulu ini kubikel untuk menandakan bahwa Jokowi harus berpikir bagaimana caranya Bapak Presiden agar targetnya sesuai dengan janji di saat kampanye. Nawacitanya. Kita lihat, ini adalah konsumsi listrik di Indonesia. Kita lihat data ini tampaknya ribet ya, line chart, kemudian ada angka, kemudian ada angka seperti 100 pada tahun 2013 atau yang paling signifikan peningkatannya itu dari tahun 2013 menuju ke tahun 2014 kalau saya tidak salah, begitu juga 2012. Dari 174 ribu gigawatt hour naik menjadi 187,5 ribu gigawatt hour. Tapi yang menarik bahwa sebenarnya angka ini dihasilkan dari mana? Itu loh dari kita yang setiap hari pakai TV, kita setiap hari pakai komputer, kita setiap hari misalnya pakai apa sih ngecas handphone pun kita butuh listrik kan. Kemudian kalau kita mau hidupin dispenser banyak gitu. Jadi angka ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Anda yang selalu pasti marah ya, bete banget kalau misalnya lampu mati atau listrik mati gitu. Kesannya, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, apalagi ketergantungan kita dengan gadget yang mengharuskan full baterainya gitu. Tapi tidak hanya itu, tidak hanya untuk rumah tangga, karena konsumsi itu juga mencakup dengan industri. Ini berbicara lebih agregat lagi, lebih luas lagi. Jadi bagaimana kebutuhan agregat listrik tersebut itu lebih luas lagi. Bahwa industri apalagi. Kalau misalnya yang namanya pabrik-pabrik seperti garment atau misalnya tekstil dan lain sebagainya, sepatu, mereka kan butuh listrik. Kalau nggak ada listrik, maka nggak akan ada industri. Kita lihat ini. Kalau nggak ada listrik, ya hampir pasti nggak akan ada industri. Jadi ini yang harus juga dikejar. Jadi konsumsi ini juga menunjukkan ketergantungan Indonesia, dalam hal ini lebih spesifik Indonesia, terhadap listrik. Konsumsinya naik, yang paling signifikan dari tahun 2012, 2013, 2014. Dan meningkat terus sampai 2015 itu hingga akhir data terakhir dari Kementerian SDM menunjukkan 202 ribu gigawatt hour. Ini konsumsi loh. Ketika ada, jadi kalau teori ekonomi itu kan pasti ada supply dan demand. Ketika ada konsumsi, pasti kita bicara supply-nya cukup nggak sih? Kalau supply nggak cukup, gimana mau memenuhi ini yang kebutuhan terus naik? Kenapa kebutuhan naik? Populasi kita makin banyak kan. Kemudian teknologi berkembang semakin pesat. Ada sih memang mungkin cara-cara seperti energi baru terbarukan. Tapi paling tidak ini kita berbicara listrik dulu lah. Kita berbicara listrik yang bahan bakarnya mayoritas saat ini masih dengan BBM ya. Meskipun nanti PLN berjanji akan melakukan pergeseran ke gas misalnya. Kita lihat ini rasio elektrifikasi PLN 2011. Ini gampang sekali untuk membandingkan. Konsumsi sebanding tidak dengan rasio elektrifikasi. Karena ini akan berbicara mengenai kemampuan PLN sebagai perusahaan negara dalam tanda petik yang memonopoli bisnis listrik di Indonesia. Bisa nggak mereka memenuhi kebutuhan kita? Kita lihat, ini data rasio elektrifikasi dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Rasionya terus mengalami peningkatan kita lihat nih dari tahun ke tahun rata-rata mengalami peningkatan sekitar 4%-an ya. 72,95, 76,56, 80,51, 84,35 sampai data 2015 87,35%. Ini yang disebut oleh Presiden Jokowi, dia ingin targetnya nanti 2019 ini bisa sampai sekitar 97%. Jadi berapa selisih 87 ke 97%, ya sekitar 10% yang harus dikejar hanya dalam waktu 2 tahun. 2 tahun? 2017, 18, 3 tahun ya. Tapi 2019 kan orang udah sibuk pemilu ya. Kalau sibuk pemilu biasanya udah agak lupa nih program-program yang kayak gini. Karena udah berbicara ke depan. Itu akan jadi public policy-nya akan seperti apa lagi, akan berbeda rezim, akan berbeda public policy. Jadi paling tidak kita anggaplah 2 tahunan. Bisa tidak 10% itu tercapai? Jokowi bilang harus. Tidak ada excuse. Harus bisa tercapai. Dan yang berpikir nanti adalah perusahaan negara tersebut. Bagaimana caranya? Kita slide selanjutnya. Ini adalah pembangkit listrik. Pembangkit listrik itulah yang menjadi kekuatan utama elektrifikasi. Jadi rasio elektrifikasi itu didapatkan dengan adanya ini sumber-sumber pembangkit listrik 2011-2016. Kita lihat terus mengalami tren kenaikan
hingga tahun 2013 juga mengalami terus penambahan dari pembangkit listrik. Kita lihat hingga 2.100 megawatt. Kemudian hingga tahun 2016 ini datanya belum final ya. Jadi sampai April 2016 itu 397 pembangkit listrik yang dibangun. Tapi ada yang menarik ya, kalau kita bicara pembangkit listrik yang paling ramai dibicarakan media adalah hingga saat ini loh 35.000 megawatt, utamanya nanti yang akan memenuhi kebutuhan di Jawa, Pulau Jawa, merupakan salah satu sentral dari aktivitas ekonomi di Indonesia. Nggak juga loh sampai saat ini. Jadi banyak sekali ya. Jadi sebenarnya untuk energi utamanya listrik ini kebutuhan yang apa ya disebut ya, kebutuhan tapi kok tampaknya sulit padahal gampang gitu loh. Gampang-gampang susah kayaknya ya. Lalu kita ke sini. Saya ambil contoh, tim kami mengambil contoh persentase provinsi yang mendapat akses listrik 2015 dan ini saya tambahkan sedikit. Oke, sensitif dia ya, digerakkan sedikit langsung gerak. Oke, ini dia adalah yang terendah. Jadi saya tambahkan di sini. Kenapa Jawa tidak dimasukkan? Karena Jawa pasti dia bagus banget lah. Pokoknya apapun untuk Jawa lah. Itulah yang ini dicoba dibuktikan oleh Jokowi bahwa Indonesia kan bukan cuma Jawa. Kunjungan terakhir 2 hari yang lalu ke Papua, dia coba buktikan ini loh yang paling rendah. Harus dilakukan sesuatu untuk ini. Papua sendiri memberikan kontribusi cukup signifikan untuk sumber daya alam. Jadi mereka punya hak yang sama dengan yang kita dapatkan di ibu kota. Dimanapun kita berada. Sama haknya. Harusnya mereka tidak 53%. Harusnya mereka sama dengan Jawa misalnya 90-an%. Dan Papua sendiri 53,17%. Sehingga dalam kunjungan kemarin Jokowi mengharuskan bahwa harus masuk kecamatan-kecamatan itu listrik. Jadi gini loh, listrik itu identik dengan sebuah pembangunan ekonomi. Bagaimana orang mau membangun ekonominya kalau nggak ada listrik? Sederhana sekali. Kalau misalnya anak-anak mau ujian nggak ada listrik, pakainya lilin lah ya, walaupun jadul, tapi itu masih ada loh. Di daerah-daerah perbatasan itu masih ada. Sementara untuk wilayah lain yang juga masih rendah, tapi tidak serendah Papua, adalah Nusa Tenggara Timur. Masih 73,91%. Kemudian selanjutnya ada Kalimantan Barat, 88,29%, Maluku, 88,07%, dan Maluku Utara, 88,36%. Ini menjadi potret bahwa rasio elektrifikasi yang kita dapatkan yang tadi senilai sekitar 87% itu tidak merata loh. Jadi persoalannya bukan hanya kita mengejar target elektrifikasi, tapi ada target lain yaitu pemerataan yang harus kita lakukan. Itu PR lain lagi. Bagaimana pemerintah bisa melakukan pemerataan infrastruktur menjadi salah satu juga yang PR utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Ketika berbicara infrastruktur, ada investasi yang tidak sedikit. Ketika bicara investasi, ekonomi, likuiditas, global, regional, sedang tidak begitu baik. Jadi memang agak gampang-gampang susah saya katakan tentang listrik ini. Tapi kejar tayang elektrifikasi di Indonesia tidak harus segera dilaksanakan. Sebagai sebuah negara yang merdeka sudah puluhan tahun, masa listrik aja nggak bisa dipenuhi sih?